kitab Sahih Bukhari, yaitu bab ad-du'ai ba'da sholat, bab berdoa setelah sholat. Apa yang akan kita bahas sesungguhnya adalah sesuatu yang sudah terbiasa kita lakukan setiap hari, artinya sudah kita amalkan. Tetapi ini kita bahas, kita ulang kembali, mudah-mudahan bisa menjadi semakin yakin kita setelah kita tahu tentang landasan dan dasarnya. Sebab semakin kita mengkaji, semakin kita belajar, maka akan banyak persoalan di dalam agama yang ternyata belum kita ketahui. Maka mudah-mudahan dengan semakin belajar akan semakin memantapkan dan meyakinkan amal ibadah kita. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih ini mencantumkan di dalam bab ini ada dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Tetapi yang akan lebih kita rincikan pembahasannya adalah hadis pertamanya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita bacakan redaksi hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah qad dhahaba ahlud duthur bid darajati wan na'imil muqim. Qala kaifa dzaka? Qala sallu kama sallaina wajahadu kama jahadna wa anfaqu min fuduli amwalihim wa laysat lana amwalun. Qala afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna man kana qablakum wa tasbiquna man jaa ba'dakum wa la ya'ti ahadun bimithli ma ji'tum bihi illa man jaa bimithlihi tusabbihuna fi duburi kulli salatin 'ashra wa tahmaduna 'ashra wa tukabbiruna 'ashra. Ini redaksi hadisnya. Kalau kita terjemahkan kurang lebih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW atau mengadu kepada Rasulullah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan yang mengadu ini adalah sahabat-sahabat dari Muhajirin. Berarti sahabat-sahabat yang datang dari Mekah, mereka disebut dengan Muhajirin. Mengadu kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan dhahaba ahlud duthur bid darajati wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, mereka orang yang memiliki kelebihan harta telah lebih unggul dari kami, mendapatkan derajat, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu Rasulullah bertanya balik kepada sahabat-sahabat itu, kaifa dzaka? Kenapa demikian? Apa yang dimaksud dengan mereka penduduk? Yang dimaksud ini adalah penduduk Madinah. Maaf kalau tadi maksudnya penduduk Mekah ya. Yang dimaksud ini adalah mengadukan tentang kelebihan keunggulan penduduk Madinah, disebut dengan ahlad duthur. Rasulullah lalu bertanya, kenapa demikian? Apa yang dimaksud dengan penduduk Madinah itu lebih unggul dari kalian, wahai sahabat-sahabat Ansor? Lalu kata sahabat-sahabat Muhajirin itu, sallu kama sallaina. Mereka bisa sholat seperti kita juga sholat, berarti pahala kita sama, seri. Wajahadu kama jahadna. Ketika kami berjihad, berperang, mereka pun ikut turut serta berjihad, berarti dalam hal pahala kami sama, seri dengan mereka. Wa anfaqu min fuduli amwalihim. Tetapi ini ya Rasulullah, mereka bisa berinfak, bersedekah dengan kelebihan harta atau rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Walaysat lana amwal. Sementara kami para Muhajirin, orang-orang yang dari Mekah, kami nggak bisa berinfak, nggak bisa bersedekah karena kami tidak punya harta. Mereka
mengeluh kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah demikian. Qala, maka Rasulullah SAW memberikan solusi. Kata Rasulullah SAW, afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna man kana qablakum wa tasbiquna man jaa ba'dakum. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang satu hal yang apabila kalian lakukan, niscaya kalian akan bisa mengejar ketertinggalan kalian dari orang-orang yang lebih unggul, dan kalian juga akan tidak akan bisa dikejar oleh orang-orang setelah kalian dalam hal pahala, dalam hal derajat, dalam hal kenikmatan tadi. Wala ya'ti ahadun bimithli ma ji'tum bihi illa man ja'a bimithli, dan tidak akan ada orang yang bisa menyamai kalian kecuali apabila orang itu melakukan hal yang sama seperti yang aku sebutkan kepada kalian nanti. Apa kata Rasulullah SAW? Tusabbihun fi duburi kulli salatin ashra. Kalian baca tasbih sebanyak 11 kali setelah sholat. Wa tahmaduna ashra. Kalian ucapkan, kalian baca alhamdulillah setelah sholat sebanyak 11 kali. Kemudian wa tukabbiruna ashra. Maaf, bukan 11 tadi, maksudnya 10. Bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Berarti masing-masing 10 di dalam hadis ini. Nanti Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab syarah beliau nanti dijelaskan kenapa kok di sini disebutkannya 10. Ternyata dalam hadis ini ada seorang perawi bernama Warqah. Warqah ini menyelisihi, berbeda dengan kebanyakan perawi-perawi yang lain. Mayoritas perawi-perawi yang lain itu meriwayatkan hadis ini jumlahnya bukan 10. Disebutkannya apa? Masing-masing tasbih 33, tahmid 33, dan takbir 33. Tapi hadis ini versi lain atau versi riwayat dari Warqah ini menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyarankannya membaca masing-masing itu 10 kali. Ini redaksi dan terjemahan hadis pertama dalam bab tentang doa setelah sholat yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bab ini Imam Bukhari menyebutkan bab ad-du'a'i ba'da sholat. Bab berdoa setelah sholat. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seakan-akan Imam Bukhari ingin membantah, seakan-akan Imam Bukhari ingin berargumen kepada ulama-ulama yang berpendapat bahwa tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya, atau tidak dibenarkan orang berdoa setelah sholat. Atau bahasa lain, dalam bahasa Arab itu la yushra'u. Yushra'u itu artinya tidak disyariatkan berdoa setelah sholat. Maka ditulislah sebuah bab khusus oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwa doa setelah sholat itu ada, doa setelah sholat itu diperintahkan, doa setelah sholat itu disunnahkan, disyariatkan. Maka beliau tulis bab ad-du'a ba'da sholat, bab berdoa setelah sholat. Setelah sholat apa? Kata para ulama atau kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya ba'da sholati al-maktubati, setelah sholat 5 waktu. Sebab beberapa hadirin-hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam persoalan ini memang ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tadi la yusra', tidak disyariatkan, tidak dibenarkan, tidak ada sunnahnya atau tuntunannya berdoa setelah sholat 5 waktu. Ini pendapat pertama. Pendapat diantaranya pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, murid beliau yang bernama Syekh Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan juga sebagian ulama mazhab Hambali. Tetapi ulama yang lain seperti Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarh Al-Muhadzab, Syarh Al-Majmu', Imam Ibnu Hajar yang mensyarah kitab Sahih Bukhari berpendapat bahwa
doa setelah sholat 5 waktu itu disunnahkan, dianjurkan atau disyariatkan. Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada dua pendapat ini? Ternyata asal muasal perbedaan pendapat menjadi dua ini adalah karena perbedaan di dalam memahami kata-kata duburo. Duburo. Dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, bacalah tasbih sebanyak 10 kali setelah sholat. Bacalah tahmid setelah sholat sebanyak 10 kali. Takbir setelah sholat 10 kali. Setelah sholat, di dalam bahasa hadisnya di sini disebutkan kata-kata dubura kulli sholat. Kata-kata dubura kulli sholat. Apa yang dimaksud dubura kulli sholat atau kata-kata dubura di sini? Itulah yang terjadi perbedaan pendapat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan sebagian atau beberapa ulama dari mazhab Hambali mengambil memahami kata dubura dikembalikan kepada asal katanya secara bahasa, bahwa yang namanya dubura itu adalah akhir dari sesuatu. Kalau disebutkan dubur dabbah, duburnya binatang itu berarti bagian belakang ekornya atau bagian dubur. Ya dubur ya dubur. Sudah menjadi bahasa Indonesia kan? Sudah dijadikan bahasa Indonesia kata dubur itu. Artinya sesuatu yang tidak terpisahkan dari bagian itu, masih dalam bagian itu, tetapi di bagian terakhir, di bagian belakangnya tetapi menyatu dengan bagian itu, tidak terpisahkan. Ketika disebutkan dubur dabbah, bagian belakangnya binatang, berarti duburnya bagian belakang, tidak terpisah. Karena secara bahasa memang kata-kata dubur itu adalah akhirus syai'. Yang namanya dubur itu adalah akhir sesuatu, ujung sesuatu. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama dari kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa yang namanya dubur kulli shalah, di belakang setelah setiap sholat itu tidak terpisahkan dari sholat itu, sehingga yang namanya berdoa itu adalah memang di penghujung sholat. Kan memang ada di penghujung sholat sebelum kita salam. Setelah kita membaca at-tahiyat sampai kita membaca innaka hamidum majid atau fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam ada anjuran berdoa. Banyak doanya, di antara doa itu apa? Doa kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri atau fitnatil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di antaranya ada doa itu. Ada juga doa lainnya, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan masih ada doa-doa yang lain. Memang ada anjuran, ada perintah bahwa disunnahkan sebelum salam itu kita membaca doa setelah selesai membaca tahiyat. Seperti yang sering kita sampaikan, kalau imam satu saat ada imam kok bacanya setelah ketika tasyahud akhir sebelum salam kok agak lambat, agak lama, kita husnudzonnya mungkin imam ini membaca doa panjang. Mudah-mudahan bukan karena ngantuk, bukan karena lupa ya. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan ulama-ulama yang sependapat dengan kedua ulama ini berpendapat ketika disebut dubur kulli shalah, di belakang di akhir sholat itu, maka tidak terpisah dari sholat, masih dalam sholat itu tetapi di bagian penghujungnya sebelum salam. Inilah juga yang difahami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang difahami oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu.
Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah memegang sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah SAW, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah wahai Mu'adz, sesungguhnya saya itu cinta kepada engkau karena Allah. Terus Rasulullah SAW memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, kata Rasulullah, la tada'anna dubura kulli salatin, jangan pernah kamu tinggalkan setiap di akhir, di penghujung atau setelah sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini mungkin kita pernah bahas, pernah kita sampaikan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu tolonglah aku untuk selalu apa? Mengingat engkau, bersyukur kepada engkau, dan memperbaiki ibadah kepada engkau, memperbaiki kualitasnya. Dalam hadis yang diriwayatkan, dalam hadis Mu'adz ini yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat Mu'adz ini, disebutkan dalam hadis itu Rasulullah menyarankan kepada sahabat Mu'adz, jangan kamu tinggalkan doa ini. Kapan, kata Rasulullah? Dubur kulli shalah. Ada kata-kata dubur tadi. Kalau Imam Ibnu Taimiyah, kalau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengembalikan makna dubur ini adalah secara bahasa tadi, tidak terpisahkan dari bagian itu. Maka kalau itu disebutkan dubur sholat, tidak terpisahkan dari sholat itu, berarti di penghujung sholat, bukan setelah sholat. Maka membaca doa ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, setelah baca tahiyat sebelum salam kita membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi perbedaan kata dulu tadi. Tetapi Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Bukhari, termasuk Imam Nawawi, ulama dari madhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa doa setelah sholat itu masyruh, disunahkan, dianjurkan, diperintahkan, dibolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya hadis ini. Ternyata Rasulullah SAW menggunakan kata-kata duburo ini artinya bagian dari sesuatu yang terpisah. Kata Rasulullah SAW baca zikir tadi, tasbih, tahmid, takbir, itu kata Rasulullah dubur kulli sholat. Dubur di situ diartikan apa? Sebelum salam atau setelah salam? Kita baca tasbih, baca zikir 3 ini sebelum salam atau setelah salam itu? Setelah salam. Jadi baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 33 kali. Itu bukan sebelum salam tapi setelah salam. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ijma', sepakat ulama memaknai kata dubur dalam hadis ini adalah setelah salam, bukan sebelum salam. Ijma' itu maknanya apa? Sepakat, konsensus ulama memaknai kata dubur di dalam hadis ini bukan sebelum salam tetapi setelah salam. Berarti apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam hal ini terbantahkan. Sebab hadis ini menyebutkan zikir dubur shalah ini bukan sebelum salam tetapi setelah salam. Kemudian Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, di samping hadis ini, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, menurut pendapat Imam Nawawi, juga tentu menurut Imam Bukhari, yang kedua, untuk membuktikan bahwa kata dubur shalah itu maksudnya adalah setelah salam, bukan sebelum salam. Artinya usai sholat, bukan sebelum usai sholat.
Itu adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah. Sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan satu riwayat, satu hadis, qila ya Rasulullah ayyud du'ai asma. Pernah Rasulullah ditanya. Hadisnya ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Hadis hasan ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Apa kata Abu Umamah? Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah ayyud du'ai asma. Ya Rasulullah, doa seperti apa? Kapan sih doa itu yang disebut dengan doa yang asma? Doa asma itu maksudnya paling didengar oleh Allah. Makna lainnya paling diijabahi oleh Allah, paling dikabulkan oleh Allah. Itu doa kapan dibaca? Bukan berarti hadis ini menafikan, meniadakan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang waktu-waktu dan tempat-tempat mustajabnya doa. Tetapi hadis ini untuk menjelaskan tentang tadi, bahwa doa setelah sholat itu ternyata ada tuntunan, ada syariat, ada perintahnya. Ketika ditanya demikian, Rasulullah SAW menjawab, qala jawful lailil akhir. Pertama kata Rasulullah, doa yang paling didengar oleh Allah, paling diijabahi oleh Allah, itu adalah doa yang dibaca, dipanjatkan oleh seorang hamba di pertengahan akhir malam atau 2/3 terakhir malam, atau di waktu-waktu sahur. Itu waktu yang mustajab ketika berdoa, waktu yang menurut hadis ini paling didengar oleh Allah doa seorang hamba. Asma dari kata sami'a itu mendengar. Berarti kalau asma paling didengar. Wa dubur as-shalawatil maktubat. Yang kedua kata Rasulullah SAW, waktu doa yang paling didengar oleh Allah adalah setelah selesai sholat 5 waktu. Setelah selesai sholat 5 waktu. Berarti hadis ini juga untuk menguatkan bahwa doa setelah sholat itu ada perintahnya, doa setelah sholat itu ada sunnahnya, ada tuntunannya atau disyariatkan. Dan kata-kata duburah di dalam hadis-hadis itu difahami bukan sebelum sholat tetapi setelah sholat. Memang secara bahasa kalau kita mengembalikannya istilah duburah itu dari sisi bahasa memang sesuatu yang tidak terpisahkan. Jadi kalau kita bahasakan kurang lebih ini Bapak. Katakan pipet ini menyatu dengan air ini, tetapi pipet ini di bagian belakang sini. Di bagian belakang atau seperti inilah. Kita anggap air ini bagian depan ininya. Ini bagian belakang. Kalau secara bahasa kata dubur itu di sini menyatu dengan air ini, tidak terpisahkan, bukan memisah seperti ini. Pipet terpisah seperti ini, bukan seperti ini bahasa dubur itu. Dia menyatu seperti ini secara bahasa. Tetapi dalam penggunaan praktek makna dubur dalam hadis-hadis dan riwayat-riwayat itu ternyata adalah maknanya bukan menyatu tetapi terpisah setelah ini. Itu 2 hadis kata Imam Ibnu Hajar. Lalu hadis berikutnya untuk membuktikan doa setelah sholat itu ada, diperintahkan adalah hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat tercela. Apa diantaranya? Bakhil, sifat apa lagi? Apa? Jaban itu pengecut. Sifat apa lagi? Sifat hazan, ya selalu bersedih. Kemudian ham, gundah gulana. Nah, ini juga doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar dibaca, diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah dibaca setelah sholat.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa ghalabatil wa ghalabatil daini wa qahrir rijal. Kapan ini dibaca, kapan ini dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah? Dubura kulli sholat, setelah sholat. Hadis yang keempat adalah hadis dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Dalam hadis Zaid bin Arqam itu kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, berdoa, dubur fi duburi kulli salatin, setelah salat, setiap selesai salat, dengan doa Allahumma rabbuna wa rabbu kulli syai', ya Allah, engkau adalah Rabb kami dan Rabbnya segala sesuatu. Berapa doa berarti itu? Ada berapa doa? 4 ya. Doa diajarkan kepada Mu'adz, doa yang diceritakan sahabat Abu Bakar, doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas, doa dari Zaid bin Arqam. Lalu yang kelima adalah hadis dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Hadis dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu bunyinya, kana yaqulu idzan sarafa minas shalah, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa idza insarafa. Insarafa itu apabila selesai minas shalah, dari salat. Apa doanya? Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyana allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agamaku, sebab agamaku ini adalah pelindung perisai bagiku. Ya Allah, perbaikilah duniaku, sebab dunia ini adalah tempat kehidupanku. Allahumma aslih li dini alladzi ismatu amri wa aslih li akhirat dunya allati fiha ma'asi. Kemudian waj'alil hayata ziyadatan li, jadikan ya Allah kehidupanku ini adalah ziyadatan li fi kulli khair, bertambahnya kebaikan bagiku. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematianku ya Allah adalah kematian sebagai beristirahatnya kami dari segala keburukan. Berarti 5 hadis tadi sekaligus juga berarti 5 doa diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kapan dibaca dulu? Setelah sholat. Setelah sholat itu kadang artinya dubura kulli sholat, kadang artinya idan sorofa minas sholat, tapi maknanya sama, artinya adalah setelah sholat, berarti setelah salam, bukan sebelum salam.